Peran Muhammad Yamin dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Beliau warga negara Indonesia. Peran Muhammad Yamin dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menjadi anggota organisasi Sumatera Bon. Muhammad Yamin memulai karir politiknya saat masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatranan Bon dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres 2. Dalam ikrar tersebut, Muhammad Yamin menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Dia juga mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Pada hari kedua Kongres Pemuda II menjelang sidang terakhir, Muhammad Yamin membisikkan sesuatu kepada Sugondo Jojo Puspito yang saat itu menjabat ketua Kongres. Dia mengatakan memiliki rumusan keputusan yang elegan dan meminta waktu untuk membacakan sekaligus menerangkannya di hadapan Kongres. Rumusan inilah yang saat ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh pejuang Indonesia yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui jalur politik intelektual. Walaupun tidak terlibat langsung dalam penyusunan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi ia tetap berperan dalam berbagai persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Beberapa perannya seperti menjadi anggota dan berperan aktif dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dengan memberikan usulan mengenai dasar negara Pancasila. Selain itu, beliau juga tergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan Panitia 9 yang bertugas untuk merancang rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka peran Muhammad Yamin dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah menyusun berbagai persiapan menuju kemerdekaan seperti menjadi anggota BPUPKI, PPKI, Panitia 9 dan ikut merancang rumusan pembukaan Undang-Undang 1945. Yang terakhir menjadi anggota BPUPKI pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan perannya dan berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Muhammad Yamin juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak sampai Semenanjung Malaya, Timur Portugis serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin antara lain anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman 1951 sampai 1952, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan 1953 sampai 1955. Sekian dari kami, Nabila Ramadhani dan Diva Yulianti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.